Wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di video kali ini kita akan membahas mengenai penentuan output optimal. Jadi bila di video sebelum ini kita sudah membahas bagaimana kita menentukan input optimal, maka di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan output optimal. Jadi pengertian dari output optimal, ya, kalau input optimal kemarin itu adalah input yang menghasilkan keuntungan terbesar, nah maka analoginya sama bahwa output optimal ini adalah tingkat penggunaan output yang itu akan menghasilkan keuntungan terbesar. Ya, sebagai produsen tentu kita ingin mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Maka salah satu indikator yang bisa kita cari adalah tingkat penggunaan outputnya. Nah, kita nanti akan mencoba menelaah dari persamaan rumus persamaan produksi, ya, bagaimana kemudian nanti kita bisa menentukan output optimal. Ya, jadi di bahan dika, modul bahan dika di halaman 10, perhatikan di sini, ya, di sini dimulai dari sebuah rumus, ya. Di sini rumusnya yang kita ketahui, ya, rumus keuntungan profit, ya, P, ini simbol V, ya, atau profit ini, ya. P adalah sama dengan TR min TC. Profit sama dengan TR min TC. Atau keuntungan itu adalah total revenue dikurangi dengan total cost, ya. Nah, kemudian total revenue, ya, di sini adalah perkalian antara PQ dengan Q, ya. Harga output dikalikan dengan jumlah output dikurangi dengan TC, di mana TC itu adalah penjumlahan dari TFC plus TVC, ya. C adalah penjumlahan dari TVC plus TFC. TVC plus TFC. Nah, TVC itu adalah perkalian dari PX dengan X, ya. PX dikali dengan X. Sementara total fixed cost, ya, ini adalah total dari biaya tetap. Sehingga bisa kita tuliskan P itu adalah PQ dikali Q dikurangi PX dikali X min TFC, ya. PX kali X itu adalah, PX-nya adalah harga input dikalikan dengan jumlah penggunaan input, ya. Karena TR min TC, ya, maka bisa tuliskan di sini menjadi minus, ya, PQ kali Q min PX dikali X min TFC. Atau di sini kemudian bisa kita rumuskan, kita tuliskan PQ dikali Q min PX, ya, masih sama. Nah, X ini kita tulis menjadi F inverse Y, ya, karena di materi sebelum ini kita sudah membahas bagaimana menurunkan fungsi biaya, di mana kita menggunakan konsep inverse atau kebalikan, ya, di mana X ini adalah fungsi inverse dari Y, ya. F inverse Y itu adalah fungsi inverse kebalikan dari fungsi produksi X. Sehingga X ini bisa kita tulis sebagai F inverse Y min TFC, ya, sama. Jadi bentuk lainnya bisa kita tulis seperti ini, ya. PQ dikali Q min PX dikali dengan fungsi inverse Y dikurangi dengan TVC. Oke, kemudian kita akan mencoba dari persamaan profit ini, ya. Bagaimana kemudian kita nanti akan bisa menghitung atau menentukan output yang menghasilkan keuntungan maksimal, ya. Oke, kita berangkat dari persamaan di atas tadi, ya. P atau profit itu adalah PQ dikali Q dikurangi dengan PX kali X, ya, dikurangi dengan TFC. Ya, ini dari di atas tadi. PQ dikali Q min PX kali X min TFC. Nah, dari sini inilah awal kita nanti akan menentukan bagaimana menentukan output optimal.
Nah, seperti yang selalu saya sampaikan bahwa ketika kita ingin mencari nilai maksimum ya keuntungan, nah maka kita akan bisa menggunakan nilai turunan, konsep turunan. Ya, kita ingin mencari profit maksimum, ya maka tentu kita akan turunkan fungsi atau persamaan dari profit tersebut ya. Sehingga dari persamaan P sama dengan PQ kali Q min PX kali X min TFC, kita turunkan ya P atau profit kita turunkan terhadap Q. Dimana sehingga kita tulis menjadi dP per dQ sama dengan ya PQ Q, ya PQ kali Q kita turunkan terhadap Q sehingga Q-nya 0 tinggal PQ ya PQ min PX kali X kita turunkan terhadap Q sehingga menjadi PX dikali DX per dQ ya. Sementara DFC-nya itu adalah 0 ya karena ini adalah konstanta tetap. Sehingga bisa kita tulis di sini dP per dQ sama dengan PQ min PX dikali DX per dQ sama dengan 0. Ya, turunan pertama dari keuntungan Q sama dengan 0 ya. Jadi mencari nilai maksimum dari P, ya turunan dari Q dari P terhadap Q itu sama dengan 0. Itu adalah nilai maksimumnya. Nah, dari situ kita sederhanakan kembali ya, sederhanakan lagi ya. Oke, di sini dx per dq ya itu bisa kita tulis ya. Jadi kita fokus pada yang ini dulu, persamaan ini ya, dx per dq ya. Dx per dq itu bisa kita tulis ya sama dengan seper dq per dx ya. Seper dq per dx ya. Cuma kita balik ya. Seper dq per dx itu kan sama dengan dx per dq ya. Nah, dq per dx ya, ini kalian sudah tahu bahwa di awal perkuliahan dq per dx itu adalah MPP. Sehingga kalau kita tulis seper dq per dx ya, maka bisa kita tulis sama dengan 1 per MPP. Ya, jadi saya ulangi, dx per dq itu sama dengan seper dq per dx. Ya, seper dq per dx itu adalah sama dengan dx per dq. Ya, dimana dq per dx kemarin adalah MPP, sehingga bisa kita tulis di sini menjadi sama dengan seper MPP. Nah, dP per dq ya, kembali ke persamaan awal yang udah kita turunkan tadi, maka bisa kita tulis, maka PQ tetap ya, min ya dx per dq itu adalah seper MPP ya, maka bisa kita tulis ini sebagai PX per MPP. Sehingga dP per dq sama dengan PQ min PX per MPP sama dengan 0. Ya, sehingga bisa kita sederhanakan lagi menjadi PQ min MC sama dengan 0. Ya, kenapa bisa MC? Ya, jadi ini PX per MPP itu adalah sama dengan MC. Dari mana asalnya? Kita bisa lihat dari persamaan MC ya. Bahwa MC itu adalah delta TC per delta Q. Delta TC per delta Q. Dimana TC itu adalah penjumlahan dari TFC plus TVC. Karena ini adalah kita menghitung delta perubahan, maka yang ada perubahan hanya TVC, sehingga bisa kita tuliskan lagi menjadi delta TVC per delta Q. Ya, dimana TVC itu adalah TVC itu adalah PX dikalikan dengan delta X ya, sehingga bisa kita tulis di sini PX dikali dengan delta X ya.
ya dibagi dengan delta Q. Ya, maka bisa kita tulis lagi menjadi Px dikali dengan delta X per delta Q. Ya, di mana delta X per delta Q itu ya, itu adalah kita bisa tulis awalnya itu delta Q per delta X ya. Delta Q per delta X itu adalah ini adalah MPP ya. Ini adalah dasar awal kemarin ya. Delta Q per delta X adalah MPP. Sehingga kalau kita tulis dibalik ya menjadi delta X per delta Q itu, maka itu sama dengan 1 per MPP. Sehingga MC itu nanti akan sama dengan PX dikali dengan MPP. Maaf, PX dikali dengan 1 per MPP, atau kita tulis menjadi PX per MPP. Karena delta X per delta Q adalah 1 per MPP ya. Karena delta Q per delta X adalah MPP, kalau ini dibalik menjadi delta X per delta Q itu adalah dengan 1 per MPP. Sehingga PX dikali delta X per delta Q sama dengan PX dikali 1 per MPP, atau bisa kita tulis menjadi PX per MPP. Ya, jadi PX per MPP ini sama dengan MC. Sehingga dari persamaan ini kita bisa mengetahui bahwa output yang menghasilkan keuntungan terbesar ya itu adalah saat kondisi ini ya, karena PQ min MC sama dengan 0, maka MC sama dengan PQ. Jadi MC harus sama dengan harga output, atau MC sama dengan PQ. Jadi besarnya output yang menghasilkan keuntungan terbesar adalah saat kondisi MC atau marginal cost itu sama dengan PQ. Ya, nanti kita akan lihat dari grafik bagaimana output yang optimal tersebut ya. Jadi syaratnya kondisinya adalah saat MC ya, besarnya output adalah saat MC itu atau marginal cost sama dengan nilai atau harga dari output PQ. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi output optimal itu adalah saat kondisinya adalah saat MC sama dengan PQ. Nah, bentuk yang lain, persamaan yang lain adalah berawal dari persamaan tadi ya, bahwa P adalah TR min TC. Nah, langsung kita turunkan dari persamaan ini ya. Jadi tidak perlu kita jabarkan dari masing-masing bentuk ini, langsung kita turunkan dari sini. Ya, karena syarat maksimum tadi, nilai P maksimal adalah turunan dari P ya terhadap Q, langsung kita turunkan. Sehingga menjadi dP per dQ sama dengan dTR per dQ ya. Kita turunkan TR terhadap Q. dTC per dQ. dC kita turunkan juga terhadap Q sama dengan 0. Maka dTR sama per dQ sama dengan dTC per dQ ya. Dimana dTR ini per dQ adalah sama dengan MR, marginal revenue, sementara dTC per dQ itu adalah sama dengan MC ya. Jadi output yang menghasilkan keuntungan terbesar juga bisa kita cari dengan kondisi saat MR sama dengan MC, atau marginal revenue sama dengan marginal cost ya. Jadi nilai marginal dari revenue R itu adalah tambahan penerimaan setiap unit tambahan output ya, jangan kita menambah output ya. Sementara kalau MC itu adalah tambahan cost setiap unit tambahan output ya. Nah, itulah dua syarat kondisi
bagaimana kita menentukan output yang optimal. Kita akan lihat grafik di sini ya. Ini adalah grafik dari DR dan DC. Yang pertama yang atas ini. Ini adalah DR ya. Yang bawahnya ini adalah DC ya. Dimana di sini kurva DR ya atau total revenue ya, ini adalah berangkat dari titik 0 ya. Jadi DR digambar dengan garis yang bermula dari titik 0. Karena bila Y sama dengan 0 ya, maka ya TR-nya 0. Artinya adalah ya kalau kita tidak menghasilkan suatu output, ya output kita 0, ya maka penerimaan kita akan 0 ya. Sehingga kita gambar dari titik yang garis yang berawal dari titik origin 0 ya. Kemudian naik ya mengikuti besarnya output yang kita hasilkan. Nah, TC adalah ini ya, karena dia adalah penjumlahan antara total cost dengan total fixed cost dengan total variable cost ya, dia dimulai dari ini ya. Ini berarti ada biaya tetap di besaran ini 10 ini ya. Dan dia kurvanya seperti ini. Nah, P profit itu adalah selisih antara total revenue dengan total cost ya. Selisih antara total revenue dengan total cost ya. Jadi kalau di awal-awal ini berarti masih tinggi TC dibandingkan dengan revenue ya. Nah, pada titik ini sudah mulai untung. Nah, saat optimal ya, saat terbesar ya tentu saat jarak antara TR dengan TC ini yang paling maksimum ya, yang paling tinggi gapnya, jaraknya. Nah, kemudian P ini adalah selisih antara TR min TC. Nah, kalau kita bentuk kurva sendiri, nah bentuk kurvanya seperti ini ya. Nah, keuntungan maksimum ya ini saat ada gap jarak antara TR min TC yang paling maksimum. Ya, ini puncaknya di sini. Nah, ini kalau kita turunkan ke dalam komponen kurva biaya ya, ada kurva MC, ATC, AVC, AFC dan sebagainya ya. Nah, seperti yang tadi kita cari ya, bahwa output optimal, output yang menghasilkan keuntungan terbesar adalah saat tadi kondisinya adalah ini ya. Ya, ini adalah saat apa tadi? Ini adalah saat MC sama dengan PQ. Ya, PQ adalah harga output ya, harga output ini tetap ya. Nah, ini saat perpotongan di sini. Jadi MC sama dengan PQ artinya adalah ya saat kurva MC itu bersinggungan atau berpotongan dengan PQ ya, atau harga output ya. Jadi ini adalah kalau di gambar ini ya, saat kurva MC ini ya memotong PQ ya, artinya kalau memotong ini berarti saat kondisi MC itu sama dengan PQ ya. Ini adalah kalau kita turunkan di sini ya, ini adalah Y-nya ini. Inilah output yang akan menghasilkan keuntungan terbesar. Jadi kita sebagai produsen bila ingin mencapai keuntungan yang maksimum, berapa output kita? Ya, kondisinya adalah saat MC itu sama dengan PQ ya. Jadi kalau kita artikan bahwa di sini saat tambahan biaya itu ya, dengan penambahan output itu sama dengan besarnya nilai dari harga output tersebut. Ya, itulah kondisi syarat bagaimana kita menentukan output optimal ya, atau output yang menghasilkan keuntungan terbesar. Oke, jadi itu topik kita pada video kali ini. Jadi ini masih kaitan yang kemarin. Kalau kemarin adalah input optimal, ini adalah output optimal. Oke, jadi silakan bila ada pertanyaan bisa ditanyakan baik di kolom komentar langsung di sini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.